Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Adidas Dame 9. Sepatu yang gue beli karena kemakan omongan reviewer di luar. Karena banyak yang bilang sepatu ini tuh katanya enak banget. Bahkan bisa ngalahin enaknya sepatu Adidas AS1 dan bisa jadi kandidat sepatu basket terbaik di tahun ini. Harganya cukup oke juga, gue beli di angka 2,1 juta dan tahun ini menurut gue emang Adidas tuh lagi gokil-gokilnya gitu ya. Tahun lalu gue tuh inget banget Adidas nge-showcase beberapa perubahan di sepatu basketnya mereka dan gue ngerasa di tahun 2024 ini mulai berasa buah baiknya. Mulai kerasa gitu, ada perubahan yang signifikan, sepatunya mulai asik-asik dari yang kayak sepatu Adidas Harden Volume 7 yang jadi sepatu basket terbaik untuk gue di tahun kemarin, AS1 Low yang gue seneng banget tahun ini, terus juga Adidas Harden Volume 8 juga menurut gue masih asik banget di tahun ini. Dan ngelihat perkembangan sepatu basket zaman sekarang ya, saingannya itu sama brand Cina yang emang lagi gokil-gokilnya, ngerilis sepatu basket dengan harga yang terjangkau, fitur-fiturnya gokil. Menurut gue langkah Adidas dalam perilisan sepatu basketnya itu udah bisa terbilang tepat banget. Dan langsung aja kita unboxing untuk sepatu Adidas Dame 9, dimana boxnya tuh sebenarnya simple aja, tapi kita bakal buka ngelihat sepatunya, dimana menurut gue sepatunya itu kelihatan futuristik dan juga simple. Secara desain sih buat gue cakep banget ya, kelihatan asik dan beda banget lah kalau dibandingkan dengan sepatu Adidas Dame di beberapa versi sebelumnya. Secara detailnya menurut gue sepatu ini juga menarik banget. Adidas memainkan beberapa layering material. Dari sisi material uppernya, yang pertama sih mostly ya, ini menggunakan material synthetic build. Dan ini waktu dipakai juga entah kenapa gue nggak ngerasa yang kaku-kaku gimana gitu. Buildnya masih oke-oke aja. Di bagian atasnya di sini tuh ada kayak textile buildnya lagi, di area tangnya menggunakan material mesh. Untuk bagian bawahnya sendiri ini tuh Adidas menggunakan kayak pola traction lightning gitulah ya, kayak petir-petir gitulah, banyak pokoknya garis-garis. Ini kayak gini. Menurut gue sih secara implementasi rubbernya lumayan tebel, nggak yang tipis-tipis banget, tapi lumayan playable juga dari sisi rubbernya. Di sini kalian bisa lihat ada flex groove-nya juga, ada foam yang ke-expose di sini. Menurut gue sih berasa kayak purposeful banget sewaktu gue pakai sepatu ini. Selain itu, kalian juga bisa lihat di sini ada infinity plate-nya. Mungkin ini agak samar-samar karena udah gue pakai sepatunya. Tapi ini merupakan fitur yang menurut gue bagus banget kalau ada di sepatu dengan harga 2,1 juta. Ini fitur yang gokil sih, karena ini bakal ngebantu dalam memberikan torsional support. Selain itu, ini juga bakal ngasih sensasi kayak spring effect sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. Detail-detail lain seperti ini, kayak ada garis-garisnya 3 stripe. Gue seneng banget implementasi desainnya. Logo Adidas di sini, ada logo Dame-nya di bagian tangnya. Di bagian belakang di sini ada nomor jersey-nya Damian Lillard. Selain itu kalian juga bakal dapat extra lace warna hijau gini ya, dan ini matching sama logo Damian Lillard. Mungkin buat kalian penasaran karena sepatunya kayak full ketutup gini. Ini nih area ventilasi sepatunya, bagian sininya tipis guys. Selain itu ya, salah satu fitur yang gue demen di sepatu ini adalah dari sisi implementasi light strike yang ditawarkan. Kalau kalian udah ngikutin channel ini dari lama, biasanya tuh gue nggak terlalu suka sama cushioning light strike yang ditawarkan di sepatu basketnya Adidas, karena berasa kayak nggak terlalu responsif. Di sepatu ini feel-nya beda banget, entah diapain lah sama Adidas. Sepatu ini cushioningnya tuh padahal cuma light strike aja dan beda kayak kalau dibandingin sama sepatu-sepatu Harden yang pakai teknologi boost ataupun di AS1 Low yang menggunakan kombinasi antara light strike dan juga boost. Menurut gue sepatu ini secara cushioningnya itu nggak kalah guys. Secara court feel-nya sendiri masih dapet, secara impact protection-nya juga, secara first impression gue ngerasa tuh masih dapet juga. Dan feel-nya tuh asik gitu. Feedback-nya itu bisa dengan gampang gue dapetin, ada sensasi airy-nya, responsifnya, dan berasa nyaman lah waktu gue menggunakan sepatu ini secara first impression di bagian cushionnya. Dan juga dengan adanya fitur-fitur yang ditawarkan di sepatu ini, menurut gue secara desainnya udah kelihatan up to date, dan juga berasa nggak pelit aja secara fitur teknologi yang ada di sepatu ini guys. Cuma setelah gue menggunakan sepatu ini, terlepas dari beberapa fiturnya menurut gue sih cukup asik, tapi di bagian tractionnya entah kenapa gue ngerasa kayak kurang puas gitu sama bagian ini. Tadi gue udah sempat nyobain sepatu ini satu kali di lapangan basket Sehati, jadi itu kayak di gor gitu, dan ada lapangan indoor, ada lapangan basket outdoornya sedikit yang permukaannya agak kasar. Sepatu ini entah ya, rasanya
kayak kurang pakem aja gitu guys. Kebetulan tadi gue juga waktu nyobain sepatu ini, gue bahas sepatu basket lainnya, ada Sabrina 2, ada GTK 3, dan waktu gue pakai di lapangan basket indoor, gue sempet ganti ke sepatu kayak Sabrina 2. Menurut gue gripnya masih oke. GTK 3 itu gripnya juga lebih oke lagi. Tapi entah kenapa di sepatu ini gue masih ngerasa kayak ada slip-slipnya. Jadi nggak seamless aja gitu waktu gue pakai sepatu ini di lapangan guys. Mungkin aja ini cuma butuh break in time, karena kemarin gue juga udah sempet research sepatu ini, lihat beberapa reviewer dari luar juga, mereka pada bilang kalau tractionnya itu sebenarnya bagus-bagus aja gitu. Di gue entah kenapa rasanya agak beda. Padahal sepatu ini tuh bunyinya kenceng banget ya, dan itu juga jadi salah satu pertanda kalau sebenarnya bunyi itu nggak ada korelasinya sama kemampuan dari tractionnya untuk nge-grip di lapangan atau enggak guys. Gue juga sempat lihat salah satu reviewer di luar, Foot Doctor Sek, dia ngebelah sepatunya dan dia bilang kalau untuk bagian tractionnya sendiri itu waktu kena permukaan atau waktu dikasih tekanan itu nggak banyak bagian tractionnya yang gerak dengan permukaan yang ada. Sedikit susah sih jelasinnya, tapi kalau kalian mau lihat, kalian bisa cek aja di sana, dan dia bilang sih dari sisi traction itu nggak yang solid banget, tapi nggak yang jelek juga. By the way, tadi gue juga udah sempat nyobain di lapangan basket outdoornya Sehati, dan feel-nya juga masih nggak sesuai apa yang gue harapin gitu. Masih kayak ada ya kurang ngegigit lah kalau menurut gue. Bisa jadi itu karena bagian flex groove-nya juga di sini, jadi tekanan yang gue kasih di kaki gue tuh persis di sini, jadi kayak mungkin kurang pas aja gitu. Masih kurang oke lah. Mungkin aja mudah-mudahan butuh break in time, karena banyak yang bilang kalau memang tractionnya itu bagus di sepatu ini. Dan selebihnya sih sebenarnya gue demen banget sama sepatu ini. Dari segi fittingnya itu terutama jadi salah satu highlight yang menurut gue enak banget. Lumayan ngingetin sama sepatu Adidas Harden Volume 7 juga, dimana tuh fittingnya streamline, kayak one to one, nggak ada dead space, enak banget. By the way, di sepatu ini gue beli true to size dan fitnya itu nyaman. Dan buat kalian mungkin yang pengen fit yang bener-bener snug, ada kesempatan juga atau ada chance dimana kalian bisa turun setengah size di sepatu ini. Tapi buat kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size di sepatu ini juga. Jarang-jarang sih gue demen sama fit di sepatu Adidas yang model sepatunya One Boutique Construction seperti ini. Tapi emang gokil di sepatu ini, berasa enak waktu pertama kali gue pakai, dan menurut gue ini kebantu banget dengan adanya implementasi lacing system yang juga bagus di sepatu ini. Jadi kalau kalian bisa lihat dari sisi dalamnya, di sini tuh ada nylon cable atau panel-panel dengan material nylon yang ini menghubungkan antara material yang ada di atas sampai ke bagian bawah sepatunya. Jadi waktu talinya diikat dengan kencang, materialnya tuh nge-wrap, dan itu memberikan kenyamanan yang ekstra di sepatu ini. Selain itu untuk bagian atasnya, untuk area tangnya sendiri, sisi samping-sampingnya ini menggunakan material sejenis neoprene yang itu juga ngasih fitting yang menurut gue sih nyaman banget ya di sepatu ini guys. Waktu masukin ke dalam kaki sebenarnya memang butuh sedikit effort, tapi nggak yang susah-susah banget juga waktu pakai sepatu ini. Asik banget lah kalau dari sisi fit. Dengan tipe desain sepatu yang seperti ini, yang One Boutique Construction, gue juga nggak ngerasain ada heel slipnya. By the way, di sini tuh ada kayak extra lace holes yang kalian bisa pakai supaya bisa ngedapetin fit yang lebih oke di sepatu ini. Dan tadi gue juga udah pakai semua lace holesnya, fitnya asik banget. Padding-paddingnya itu nyaman, nggak ada yang gimana-gimana banget. Terus cara cushioning juga enak. Dan berasa sepatu ini juga benar-benar mengutamakan dari sisi kestabilan ya, dimana base yang ditawarkan itu lebar, dan di bagian sampingnya di sini ada implementasi dari TPU, dan di area dalamnya di sini juga ada foam yang menjalar, ada rubber juga yang menjalar di sini, yang semuanya itu berfungsi untuk memberikan containment ataupun lateral support yang menurut gue sih bakal jadi salah satu bagian yang bakal di highlight banget oleh sepatu ini guys. Ya secara first impression sekali lagi banyak fitur di sepatu ini yang menurut gue udah asik banget, udah memang bener-bener gokil. Tapi balik lagi gue tetap harus nyampein apa yang seharusnya gue rasain, karena ya cukup disayangkan karena di bagian tractionnya gue ngerasa kayak
agak kurang pakem aja gitu. Mudah-mudahan bener lah, ini cuma butuh break in time aja, dan nanti kalau misalnya udah gue pakai berapa kali, gue bakal infoin, gue bakal kasih update ke kalian juga gimana pendapat gue setelah menggunakan sepatu ini, mungkin di Instagram ataupun di berbagai platform lainnya guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Adidas Dame 9. Kalau kalian suka dengan review yang gue kasih di channel ini, kalian bisa klik aja tombol subscribe di bagian bawah, bantu gue untuk menuju 100.000 subscriber. Karena ya balik lagi guys, review sepatu-sepatu kayak gini adalah passion yang gue seneng, dan mudah-mudahan ini juga bakal jadi video yang bermanfaat buat kalian guys. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalian bisa ngedapetin notifikasi paling cepat kalau ada video-video baru. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.